Lama banget sih pelukannya. Gue kan juga mau meluk bini lu. Doain aku ya sayang, selamat sampai tujuan. Pasti sayang, aku pasti doain yang terbaik kok untuk kamu. Andai aja aku bisa kesana juga. Insya Allah sayang, kamu pasti kesana kok. Kalau gitu aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayang. Dirga, tolong jaga istri saya ya, selama saya ke Tanah Suci. Pasti tuh Pak, Bapak hati-hati ya. Dengan ini, kita bisa puas-puasan sebulan penuh sayang. Aku jadi nggak sabar nih sayang. Sekarang kita mau kemana? Ke hotel? Ke rumahku? Atau di... Ya di rumah aku dong sayang, kan udah gak ada siapa-siapa lagi. Ya udah ya sayang. Ayo sayang. Udah nggak ada siapa-siapa nih. Ih sayang, jangan buru-buru gitu dong. Nyonya ngapain sama Mas Dirga? Kan kamu tadi udah saya suruh pergi. Kenapa kamu masih di sini? Maaf Nyonya, tadi ada barang saya yang ketinggalan. Alah, alasan aja lu kan. Bilang aja lu mau cepuin kami. Enggak Nyonya, Mas sumpah. Tadi ada barang saya yang ketinggalan kok. Enggak, gua nggak percaya. Sayang, ini bahaya. Dia bisa cepuin kita ke suami kamu. Heh, babu. Nih, awas kamu ya. Kalau kamu sampai berani ngadu ke suami saya, habis kamu. Tapi Nyonya. Udah terima aja. Cepat sana pergi. Iya Nyonya, Mas. Saya permisi dulu ya. Udahlah sayang. Kamu buka aja jilbab kamu. Kamu lebih cantik kalau nggak pakai jilbab. Pinter banget sih godain orang. Ih, ini siapa sih ganggu aja? Udah matiin aja. Ganggu banget sih suami kamu. Kok di-reject sih? Udah aku matiin. Sekarang nggak ada yang bisa ganggu kita lagi sayangku. Mantepnya. Wow banget. Kamu emang lebih jago dari suami aku sayang. Aku nggak bisa ngebayangin gimana kita sebulan ke depan. Peri, habis ngapain kalian berdua? Peri, habis ngapain kalian berdua? Kami nggak ngapa-ngapain kok bu. Kami cuman apa? Kalian keringetan kayak gitu. Jawab, habis ngapain kalian? Apes, bisa ketahuan ini kalau kami selingkuh. Itu bu, tadi kami abis mindahin sofa, makanya kami keringetan. Sofa? Iya bu, tadi Nyonya Peri nggak kuat, makanya saya bantuin. Kamu siapa? Dia ini supirnya Mas Raihan bu, namanya Mas Dirga. Dia baru 3 bulan kerja di sini. Dirga, tolong buatkan minum untuk mertua saya ya. Baik Nyonya. Ibu kok nggak bilang-bilang mau kesini? Padahal kan Mas Rehan udah bilang sama ibu. Ibu nggak usah repot-repot nganter Mas Rehan berangkat haji, Bu. Kesian ibu kan udah tua. Ntar ibu capek di jalan lagi. Ibu ini belum tua-tua banget loh, Peri. Lagian, ibu udah lama kan nggak kesini. Ibu itu kangen sama kamu. Sialan nih nenek-nenek. Ganggu waktu aku bareng Mas Dirga aja. Gimana kami mau berduaan kalau ada simbah ini? Sama aja bohong kalau kayak gini. Ya udah deh bu, kalau gitu kita ke meja makan aja yuk. Pelan-pelan bu. Terima kasih ya Dirga. Nak, coba kamu telepon suami kamu. Ibu pengen dengar suaranya. Ya ampun bu, Mas Rehan itu ya pasti udah berangkat lah. Di dalam pesawat itu nggak boleh main HP bu. Coba dulu ditelepon. Firasat ibu bilang dia belum berangkat. Aduh bu, handphone aku mati nih. Ini nak, telepon pakai HP ibu aja ya, cepetan. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, ini aku. Tadi ibu datang ke rumah, ibu mau ngomong sama kamu. Oh, Ibu ke rumah ya? Mana Ibu? Aku mau ngomong. Bu, ini Mas Rehan mau. Sini, ibu mau ngomong. Halo, assalamualaikum nak. Kok kamu belum berangkat? Waalaikumsalam Bu. Ini masih di bandara Bu. Lagi nunggu jemaat yang lain. Pada belum datang. Oh gitu. Ngomong-ngomong, ada hal penting yang mau ibu bicarain ke kamu.
Tadi ibu lihat istri kamu sama Dirk. Bu, halo? Bu? Kok mati sih? Tadi ibu lihat istri kamu sama Dirk. Peri, apa-apaan kamu? Ibu itu masih mau bicara sama suami kamu. Emang ibu mau ngomong apa sama Mas Rehan, Bu? Hah? Peri, ibu itu cuma mau bilang kalau kamu tadi angkat sofa dibantu sama supir kamu itu. Emangnya ada yang aneh? Nggak ada yang aneh kok, Bu. Udah aku duga, ada yang aneh di sini. Peri, jangan-jangan kamu sama supir itu. Angkat, itu Rehan kan? Halo, assalamualaikum Mas. Halo sayang, tadi kok teleponnya putus sih? Ibu mau ngomong apa? Itu nggak penting kok Mas. Tadi itu ibu cuma mau bilang sama kamu kalau tadi aku ngangkat sofa itu dibantu sama Dirga. Oh, gitu doang. Yaudah deh, mana ibu? Aku mau ngomong. Halo nak, kamu hati-hati ya, banyakin doa. Jangan lupa oleh-olehnya, kurma sama air zam-zam. Ibu udah curiga, semoga aja ibu nggak cerita ke saya. Iya bu, pasti kok. Yaudah bu, kalau gitu aku pergi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati ya nak. Alhamdulillah ibu nggak cemburu. Sekarang aku harus buka mulut nenek-nenek ini. Bu, ini ibu minum dulu. Ibu kan dari tadi belum minum. Pasti ibu haus kan? Kok rasa tehnya aneh ya? Hah? Aneh gimana sih, Bu? Tenggorokan Ibu. Sakit. Ibu kenapa, Bu? Bu, Ibu. Udahlah sayang, biarin aja si tua bangka ini. Justru bagus dong kalau dia modar gini. Kamu kasih apa ke minuman Ibu, Mas? Ya aku racunin lah, emang apa lagi? Kamu ini gimana sih, Mas? Kalau Ibu meninggal, gimana? Kan bagus malah, nggak ada yang ganggu kita lagi. Gimana otak kamu, Mas? Kalau Ibu kenapa-napa, kita itu bisa masuk penjara. Udah, kamu tenang aja. Nanti kita kubur dia di rumah belakangnya, nggak bakal ada yang tahu kok. Kita ambil sisi baiknya aja. Dengan begini kan kita bisa berduaan puas-puas. Jarinya gerak, berarti dia masih hidup. Syukurlah kalau gitu, Mas. Kita bawa ke kamar aja yuk. Udah sayang, kamu tenang aja. Sesuai doa kamu, dia nggak apa-apa kok. Tapi Mas, aku takut Ibu kenapa-napa. Kita bawa Ibu ke dokter yuk. Sayang, kamu ini gimana sih? Kalau kita bawa dia ke dokter, nanti ketahuan dong kalau dia diracunin. Kita biarin aja dia di sini dulu. Yang penting sekarang, kita bisa puas-puas dulu sayang. Nikmati semua waktu yang ada. Kasiannya mertua kamu, anaknya jauh, menantunya lagi selingkuh sama supir. Dianya hampir modar. Mas, Terus gimana sayang? Masa kita biarin Ibu di sini terus sih? kamu panikan amat siang. Udahlah santai aja. Bentar lagi juga melek nih nenek. Sekarang, mending kamu bikin aku kopi, Gi. Aus nih. Iya udah sayang. Kamu tunggu sebentar ya. Ngapain sih kamu di sini? Kan kamu udah saya bilang suruh pergi tadi. Maaf Bu, tadi sepertinya Nyonya Besar datang ke sini. Jadi sesuai arahan Tuan, kalau Nyonya Besar datang ke sini, saya harus merawatnya Bu. Gak perlu. Biar saya yang ngurus sendiri. Tapi Nyonya kata Tuan, Tuan lagi gak ada di sini. Sayang, kamu lama banget sih. Lah, ini ngapain lagi si babu di sini? Pergi sana, ganggu aja. astaga Nyonya! Nyonya! Nak, kamu kok di sini? Ibu jaga diri baik-baik ya. Aku nitip istri aku. Nak, kamu mau kemana? Nak,
Jangan tinggalin ibu, nak. Anakku. Nak. Anakku. Ngapain sih lu? Minggir, kurang ajar amat jadi pembantu. Tapi Mas Dirga, Nyonya besar harus dibawa ke rumah sakit. Kamu itu gak usah sok tahu ya. Ibu itu cuman sakit biasa, gak perlu dibawa ke rumah sakit. Hah? Ini siapa lagi? Nomor gak dikenal. Assalamualaikum, benar ini dengan Ibu Peri, istri dari Pak Rehan Perkasa, jemaah haji kloter pertama 2023. Iya benar, ini saya. Mohon untuk tenang Bu, kami mendapatkan informasi bahwa pesawat yang membawa rombongan jemaah haji tahun ini baru saja kehilangan kontak di perairan Samudra Hindia. Mohon untuk Ibu tetap tenang dan... Akhirnya! Yes! Akhirnya kita bisa berdoa dengan bebas, saya. Semua harta dan asuransi milik dia bakal jadi milik kita. Akhirnya, kita bisa bebas hidup berdua, sayang. Ya udah yuk sayang, kita keluar, kita rayain momen bahagia kita dengan meninggalnya suami aku. Hai, Teh. Bu, ibu ngapain sih di sini? Mungkin dia ngerangka kali yang. Lihat aja tuh bibirnya, cacat. Udah ngajar. Kasian ya, abis kena racun, jadi cacat begini. Bu, ibu mending modar aja deh bu sekalian. Daripada kesiksa gini kan? Ibu, tadinya sih ya, aku kasihan dan takut kalau ibu kenapa-napa. Tapi sekarang, aku bodo amat aja sih. Ibu kan mau nyusul anak ibu ke surga sana. Ululululu. Nangis ya bu? Kasian ya ibu. Anak yang meninggoy, jadi cacat. Hartanya kita yang nikmatin. Hah? Apa bu? Gak denger. Udahlah sayang, kita nggak akan ngerti dia ngomong apa. Babu, woi, cepat. Babu, kamu bawa si tua bangka ini pergi dari sini. Aku itu udah jijik lihat muka dia. Cepet, tunggu apa lagi? Atau kamu yang saya pecat? Baik Nyonya. Mau dibawa kemana ibu aku? Mas Rehan, kok Mas masih hidup? Iya. Kenapa? Kamu kira aku udah meninggal? Bukannya tadi katanya pesawatnya udah... Iya. Tadi juga ada berita kalau ada... Ya. Yang diberitakan itu emang benar. Dan aku turut berduka sedalam-dalamnya. Tapi sebelum aku masuk ke pesawat, aku dapat telepon dari Bibi. Bibi? Halo Bi, Assalamualaikum. Nyonya besar Tuan. Ibu saya? Kenapa Bi? Ibu Tuan diracunin istri Tuan. Nyonya Pri selingkuh sama Mas Dirga. Sekarang kondisi Ibu Tuan pingsan. Saya takut Nyonya besar kenapa-napa Tuan. Apa? Ibu saya diracun? Bi, pastikan ibu saya baik-baik aja ya. Kalau gitu saya segera pulang Bi. Mas, kamu harus dengerin aku dulu Mas. Aku berani sumpah, aku itu dipaksa sama supir ini. Enggak pak, saya berani sumpah. Saya digodain duluan pak, sumpah demi. Jangan membohong Allah kamu. Kamu tahu apa yang kamu perbuat? Nyawa ibu saya hampir terancam karena kalian. Kalian berdua udah maksa di rumah aku. Dan kamu udah khianatin suami kamu sendiri. Mas, aku mohon kamu harus maafin aku Mas. Aku hilaf. Enggak pergi. Kamu enggak hilaf. Yang kamu lakukan itu secara sadar. Hilaf itu cuma pembelaan dari kamu aja kan. Sulit untuk mengampuni kalian berdua. Terutama kamu. Kamu udah khianatin suami kamu sendiri. Yang bisa aku lakukan saat ini cuma satu, Pri. Aku harus mentalak kamu. Mas, aku mohon sama kamu. Kamu jangan talak aku Mas. Aku janji aku bakalan berubah. Cukup, Pri. Aku nggak mau tinggal sama orang pengkhianat seperti kamu. Oh ya, satu lagi. Aku minta maaf sama kamu. Udah gagal menjadi suami baik buat kamu. Mungkin Dirga emang cocok sebagai suami kamu. Selamat berbahagia. Dan satu hal yang harus kamu ingat, Pri. Dalam surah An-Nisa, ayat 34 yang berarti, sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat pada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena itu, Allah telah memelihara mereka.
Karena itu, semoga kamu ke depannya ingat dengan ayat ini. Belum terlambat untuk berubah, meskipun aku tidak ada di sampingmu.